Krisis yang melanda Malaysia saat ini tidak lagi sekadar persoalan energi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks dan menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat, yaitu pangan. Kelangkaan bahan bakar minyak yang sebelumnya dianggap sebagai masalah sektoral, kini menunjukkan dampak berantai yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya sektor pertanian. Ketika pasokan BBM terganggu dan harga mengalami kenaikan, biaya operasional di sektor pertanian pun ikut terdongkrak. Hal ini pada akhirnya memaksa para petani untuk menyesuaikan harga jual hasil produksi mereka, termasuk beras, yang merupakan makanan pokok utama masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antara sektor energi dan sektor pangan. Dalam kondisi normal, kenaikan harga BBM saja sudah cukup untuk menekan biaya produksi petani. Namun dalam situasi krisis, tekanan tersebut menjadi berlipat ganda. Para petani harus menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pertanian, biaya transportasi untuk distribusi hasil panen, hingga kenaikan harga pupuk dan bahan kimia pertanian yang juga ikut terdampak. Data yang beredar menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional bisa mencapai lebih dari 50%, sementara total biaya produksi termasuk pupuk dan racun bahkan meningkat hingga 65%. Angka ini tentu bukanlah angka kecil, dan dampaknya langsung dirasakan oleh para pelaku usaha pertanian. Dalam kondisi seperti ini, pilihan yang dimiliki petani menjadi sangat terbatas. Mereka tidak mungkin terus menanggung kerugian tanpa melakukan penyesuaian harga. Akibatnya, harga beras sebagai salah satu komoditas utama pun mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras ini kemudian menjadi beban tambahan bagi masyarakat luas, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat pun semakin berat, karena di saat yang bersamaan, harga-harga kebutuhan lain juga cenderung meningkat. Jika ditelusuri lebih jauh, masalah yang dihadapi Malaysia dalam hal ketahanan pangan sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan ketika kondisi global berada dalam situasi stabil, negara ini sudah sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Ketergantungan terhadap impor menjadi salah satu ciri utama dari sistem pangan Malaysia. Berbagai komoditas penting seperti beras, sayur-sayuran, ikan, hingga daging masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa struktur produksi pangan domestik belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional secara menyeluruh. Dalam kondisi ideal, sebuah negara seharusnya mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan pangannya sendiri. Malaysia sendiri pernah menetapkan target bahwa sekitar 70% kebutuhan beras harus dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara sisanya dipenuhi melalui impor. Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa angka tersebut belum tercapai. Bahkan dalam perkembangan terbaru, tingkat produksi domestik justru mengalami penurunan hingga sekitar 60%. Penurunan ini semakin memperbesar ketergantungan terhadap impor, yang pada akhirnya membuat negara menjadi lebih rentan terhadap gangguan eksternal. Ketika situasi global tidak menentu seperti yang terjadi saat ini, ketergantungan terhadap impor menjadi sebuah resiko besar. Gangguan pada rantai pasok internasional, kenaikan harga komoditas global, serta fluktuasi nilai tukar dapat langsung berdampak pada ketersediaan dan harga pangan di dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, negara yang tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat akan lebih mudah mengalami krisis. Apa yang terjadi di Malaysia saat ini dapat dilihat sebagai contoh nyata dari kondisi tersebut. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, perhatian publik juga tertuju pada dinamika yang terjadi di dalam parlemen Malaysia. Alih-alih menghasilkan solusi konkret, isu yang seharusnya menjadi fokus utama, yaitu krisis beras dan ketahanan pangan, seringkali tergeser oleh perdebatan yang bersifat personal dan tidak relevan. Saling tuding, penggunaan bahasa yang tidak pantas, hingga interupsi yang berlebihan menjadi gambaran yang muncul dari jalannya sidang. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas lembaga legislatif dalam merespon krisis yang sedang terjadi.
Dalam situasi darurat seperti ini, masyarakat berharap adanya langkah cepat dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun, jika energi justru dihabiskan untuk perdebatan yang tidak produktif, maka solusi yang diharapkan akan semakin sulit untuk diwujudkan. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Selain dinamika politik, terdapat pula isu struktural yang turut memperumit situasi. Salah satunya adalah terkait dengan sistem distribusi dan pengelolaan beras di Malaysia. Adanya monopoli dalam pengelolaan beras oleh pihak tertentu menjadi sorotan dalam perdebatan di parlemen. Kebijakan ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai salah satu faktor yang menghambat efisiensi dan fleksibilitas dalam sistem pangan nasional. Ketika satu pihak memiliki kendali yang besar terhadap distribusi, maka potensi terjadinya ketidakseimbangan pasar menjadi lebih tinggi. Masalah-masalah struktural seperti ini sebenarnya memerlukan penanganan jangka panjang yang komprehensif. Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas produksi domestik, serta diversifikasi sumber pangan menjadi langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan. Namun, upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, koordinasi antar lembaga, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan perubahan yang signifikan. Di sisi lain, para petani sebagai ujung tombak produksi pangan juga membutuhkan perhatian yang lebih serius. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi, tetapi juga berbagai tantangan lain, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, perubahan iklim, serta fluktuasi harga pasar. Tanpa dukungan yang memadai, sulit bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan berkontribusi secara optimal terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Kebijakan yang berpihak pada petani seperti subsidi yang tepat sasaran, penyediaan infrastruktur pertanian, serta akses terhadap pembiayaan dapat membantu meringankan beban yang mereka hadapi. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan juga diperlukan untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Krisis yang sedang terjadi di Malaysia juga memberikan pelajaran penting bagi negara lain, khususnya terkait dengan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor energi dan pangan. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor atau sumber tertentu dapat menimbulkan kerentanan yang besar ketika terjadi gangguan. Oleh karena itu, diversifikasi dan penguatan sektor domestik menjadi strategi yang sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam jangka panjang, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan sistem pangan itu sendiri. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta perubahan pola konsumsi menjadi faktor-faktor yang akan terus mempengaruhi dinamika sektor ini. Negara yang mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga ketahanan pangannya. Pada akhirnya, krisis yang terjadi saat ini tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan energi, struktur ekonomi, hingga dinamika politik. Penyelesaiannya pun memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Tanpa langkah yang tepat dan koordinasi yang baik, dampak dari krisis ini dapat terus meluas dan semakin sulit untuk dikendalikan. Bagi masyarakat, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Harga beras yang naik bukan hanya sekedar angka dalam statistik, tetapi mencerminkan beban nyata yang harus ditanggung oleh jutaan orang. Oleh karena itu, harapan besar tertuju pada para pengambil kebijakan untuk dapat mengambil langkah yang bijak dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Sementara itu, dunia akan terus mengamati bagaimana Malaysia menghadapi tantangan ini. Apakah negara ini mampu memperbaiki sistem yang ada dan keluar dari krisis dengan lebih kuat, atau justru semakin terjebak dalam berbagai permasalahan yang belum terselesaikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat ditentukan oleh keputusan dan tindakan yang diambil dalam waktu dekat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa krisis energi dan krisis pangan tidak dapat dipisahkan.
Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk sebuah siklus yang dapat memperkuat dampak satu sama lain. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi salah satu aspek harus disertai dengan perhatian terhadap aspek lainnya. Narasi tentang krisis ini bukan hanya tentang angka dan kebijakan, tetapi juga tentang kehidupan nyata masyarakat yang terdampak, dari petani yang berjuang mempertahankan usahanya, hingga konsumen yang harus menyesuaikan pengeluaran mereka, semua menjadi bagian dari cerita besar yang sedang berlangsung. Dan di tengah semua itu, harapan akan solusi tetap menjadi hal yang paling dinantikan.